Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Baik? Alhamdulillah. Mas Teh bisa ketemu lagi sama kalian. Aduh, sebenarnya Mas Teh nanti nge-MC jam 9 ya, tapi ini jam 8. Mas Teh menghindari di sebelah ini kan ada yang hajatan ya kebetulan dan pernikahan. Biasanya kalau pernikahan ya sama dengan kerjanya Mas Teh, pasti jam 8 jam 9. Dan ini sudah jam 8. Mas Teh sempatkan dulu bikin vlog. Maksudnya itu untuk mengejar yang di sana, menghindari yang di sana. Tapi ternyata di sana sudah tes, tes. Yang di sana sudah tes satu, tes 1 2 3 dicoba, tes 1 dicoba 2 3. Oke. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Mas Tri manapun kalian berada. Aduh, alhamdulillah nih, aku dibeliin baju sama si Olin tuh ya. Enak banget bajunya ya, namanya baju mahal. Mentok-mentok aku tuh beli baju yang 50 ribuan atau 80 lah, 70 80 paling mahal itu karena kan ukurannya 5XL ya kaosnya kalau Mas Teh itu. Nah, ini nih cuma 2XL tapi emang khusus baju-baju khusus di mall tempat orang-orang luar negeri gitu, orang-orang bule. Dan itu tuh gede banget tuh. Mahal banget coy. Bisa buat beli 4 baju. Dasar tuh dia. Apa kabar untuk yang ada di seluruh Indonesia yang sudah subscribe Mas Teh? Terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe, minta supportnya buat di subscribe. Dan semoga kalian yang sudah subscribe selalu diberikan kemudahan rezeki, kesehatan badan, kemudian diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya ya. Amin ya Allah. Ngantuk, capek, sebenarnya nih saya pulang tadi malam jam 1 ya, jadi beberapa WhatsApp, ada yang telepon, ada yang WhatsApp tidak bisa saya balas. Baru tadi pagi saya balas, jam 1 saya pulang. Masih ada yang harus saya kerjakan lagi sampai subuh. Selepas subuh baru saya tidur 2 jam lah ya. 2 jam saya tidur, bangun karena pasang alarm, mandi, bikin vlog. Rencananya tadi bikin vlognya setelah pulang, maksudnya hati. Cuman tadi ada bisik-bisik tetangga, nanti selesai MC aku jemput ya, kita jalan gitu. Dia mau ngajakin jalan ke Sentul. Nah itu yang bikin, kalau misalnya gue nggak bikin vlog, zong dong vlog gue hari ini. Sedangkan gue konten kreator gitu loh, asik. Pokoknya selalu semangat buat kalian semua. Aku cuma bisa bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih. Selalu bisa menerima Mas Teh dengan segala, ya dengan apa adanya Mas Teh, dengan segala kondisinya Mas Teh yang memang, ya sekali lagi Mas Teh juga manusia ya. Dan manusia itu selalu ada keterbatasan, manusia itu selalu ada kekurangan, dan yang kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Mas Teh cuma bisa minta maaf. Nggak tahu kalau video itu tadi malam tayang sebenarnya ya. Video yang terakhir yang malam-malam itu tayang, aku juga nggak ngerti karena sebenarnya itu kan pribadi ya. Aku klik pribadi. Nah maksud hati aku begini, kayak mungkin kayak di Facebook atau di Instagram yang kita tuh bisa menyimpan itu dan bisa dilihat hanya beberapa orang saja gitu loh. Ternyata saya salah pencet publik dan itu tayang. Banyak responnya. Ada yang bilang ya nggak apa-apa Mas Teh, manusiawi, keluarin aja. Ada yang bilang itu aib Mas Tulus, harusnya jangan dibuka gitu. Ada juga yang bilang seperti itu. Terus ada sebagian orang yang bilang Mas Tulus bla 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 bla. Pokoknya aku cuma bisa minta maaf dan minta maaf. Ya itulah cara aku untuk meluapkan isi hatiku. Dan nggak ngerti ketika, ya mungkin sedikit saja jenengan coba posisikan diri jenengan jadi saya gitu. Kira-kira bisa enggak? Kalau mungkin bisa ya alhamdulillah. Cuma kalau saya jujur sebagai manusia biasa, saya enggak kuat, saya enggak bisa ngelakuin itu. Dan kalau tahu dianggap dosa ya biar jadi urusan saya dan Allah gitu saja ya. Bukan enggak mau terima saran, cuman ya itu cara saya gitu loh. Itu cara saya buat ngeluapin isi hati saya gitu loh. Dan aduh, yang jenengan tonton ini baru beberapa vlog, baru beberapa sedikit yang jenengan tahu dari saya. Dan walah, masih banyak. Terima kasih untuk hamba Allah. Semoga
ditukarnya lebih melimpah lagi ya. Jadi sekarang bisa baca sesuatu sambil musik tetap jalan gitu loh teman-teman, ya toh. Aku ucapkan terima kasih buat Mas Muhammad Mushinun. Terima kasih banyak supportnya ya. Dia kirim voice note untuk Mas Tulus bla bla bla. Dia langsung telepon tadi malam ya, cuman kebetulan aku kan kerja. Aku bantuin orang semalam Mas Mushinun, jadi aku nggak bisa balas tadi malam, tapi sudah saya dengarkan apa yang jenengan sampaikan. Mama Ita juga terima kasih banyak sampai sini ke rumah Mama, nanti pelukan sama Mama. Sembah nuwun ya Maya. Aku isu-isu bocor langsung nangis, ya Allah. Ono wong sing gelem ngerangkul aku tiba walaupun dengan kondisiku yang seperti ini gitu loh. Lalu ini siapa nih? Sadar. Oh. Ini Pak Syem nih. Subhanallah. Tadi dulu guys. Iya. Gara-gara datanya belum dimatikan ke N. Kepencet, nggak apa-apa lah ya, ntar disambungkan saja. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk beberapa orang yang selalu mensupport saya di sini. Ada Mama Ita, terus Pak Samin, ada Kang Muhammad Mushinun, kemudian Bapak Muhammad Yahya. Apabila kita ridho dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, maka percayalah Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan sesuatu yang tidak disangkakan. Betul. Mengapa orang baik sering disakiti dan tertipu? Karena orang baik selalu memandang orang lain tulus sepertinya. Ia tidak menyisakan sedikit pun prasangka bahwa orang yang ia pandang penyayang mampu mengkhianatinya. Namun, jika hati senantiasa berniat baik, Allah akan berpertemukan dengan hal yang baik pula. Orang-orang yang baik, tempat yang baik, dan kesempatan berbuat baik. Semoga Allah memberikan kekuatan dan ketabahan mengarungi kehidupan yang penuh dengan liku-liku, yang mencabar. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dari sabar, dan sholatlah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Amin. Pantas belum aku kalau baca-baca puisi? Udah cocok belum? Udah. Oke, baik. Itu tadi beberapa semangat dari orang-orang yang sudah saya terima. Ada Kak Aziza juga ya. Dia mengirimkan kata-kata yang ya menguatkan saya lah pastinya. Dan nggak ngerti semalam ada pesan apa Kak. Cuman Kak hapus tuh. Tak ada lagi pesan Kak. Adanya hanya kata-kata mutiara yang Kak kirim ke aku ya. Hanya bisa bilang terima kasih dan terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Semoga Allah menukar kebaikan kalian. Ya itu mungkin bagi sebagian orang cuma kata-kata doang, tapi itu adalah support dan itu adalah semangat untuk Mas T untuk jadi lebih baik lagi dan terus berusaha jadi baik dan yang pasti bermanfaat bagi orang. Intinya itu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Mas T dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Pak Sem yang punya Papua bersama keluarga besar yang punya Purwokerto, apa kabar? Sehat selalu. Buat Bunda, buat Bude, buat adik-adik di sana, semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk yang ada di Sulawesi, untuk yang punya Makassar, Palu, Kendari, apa kabar KB? Pada kemana sekarang? Sehat ya? Nggak pernah join-join lagi. Kemudian yang dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan. Halo Bontang, Palangkaraya, kemudian Balikpapan, Pasir, kemudian ada dari Pontianak ya. Semuanya yang ada di Kalimantan. Mbak Evi, Mbak Nana, Bunda Sri Hatun, Mbak Ika, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Selamat bergabung dan juga sukses sehat selalu ya. Lalu untuk yang ada di Sumatera, untuk yang ada di Medan, Padang, Bengkulu, Jambi, Pekanbaru, Lampung, Palembang, Sumatera Selatan, terus yang ada di Bangka Belitung, ternyata ada juga dari Bangka Belitung ya. Selamat bergabung, semoga sehat selalu untuk kalian semua yang sudah subscribe Mas T ya. Kemudian beralih ke Pulau Jawa, ada yang dari Jakarta, kemudian Bandung, Bogor, Cianjur, Ciamis, Cikarang, Cikampek, Bekasi, lalu ada Cirebon, kemudian yang ada di Cilacap, Tegal, ya. Lalu untuk yang ada di Semarang, Tembalang, terus Kendal, Weleri, Rembang, banyak banget pokoknya. Semua yang ada di seluruh Indonesia selamat bergabung dan juga terima kasih banyak sudah support Mas T. Lalu untuk yang ada di Solo, Jogja, Boyolali, oh ya tadi Magelang, Kediri, Klaten, Sragen, sudah Blitar ya. Kemudian Malang, Jombang, oh ya Jogja belum, Jogja. Ada yang dari Depok, dari Sleman, Maguwo, Harjo, Depok lagi. Mana tuh Jogja itu banyak banget ternyata ya yang nonton video ini. Ada Mbak Novi yang punya ayam cabi, gimana sehat Mbak? Semoga sehat berkah barokah selalu ya.
Lalu untuk yang ada di tadi Jombang, terus ada dari Gresik, Mas Surip di sana, Sidoarjo, terus Ngawi, Madiun, ono wong Madiun ta? Ono Mas Tulus. Terus Surabaya, ya apa kabare Surabaya? Kang Musinun, Mbak Christine, lalu Bunda atau Mami Endri yang punya Banyuwangi dan juga Mbak Novi yang punya Banyuwangi ya. Semuanya semoga selalu sehat ya. Berlanjut untuk yang punya Malaysia, Singapura, kemudian Brunei Darussalam, Kak Ajija dan juga untuk yang ada di Taiwan. Selanjutnya untuk yang ada di Taipei, Hong Kong, Macau, kemudian dari Arab Saudi di sana ada si Reza Barbar. Katanya kalau dipanggil-panggil berasa disuwuk sama Mas Tulus. Aku kayak dukun coy. Pertanyaanmu disimpan dulu nanti buat nanti kapan-kapan ya. Lalu untuk apa aku menyulam kain yang rapuh? Yang punya Qatar, terus Mbak Yaniku yang cantik yang punya Jerman, Mbak Kusuma yang punya cantik juga yang punya Swiss, kemudian Mbak Asri, I love you so much, thank you. Oh yes, oh no and no smoking, oke? Okay? Bisanya itu doang. Mas Alis itu mau orang yang punya Jerman, kemudian yang punya Sydney juga ya. Selamat bergabung, selamat bernostalgia. Nostalgia emang muter lagu kenangan? Enggak, pokoknya selamat menikmati hari ini ya. Semoga happy and enjoy the show. Apa sih maksudnya Tulus? Nggak tahu, gue juga nggak ngerti. Gue ngerti bahasa Inggris cuman no smoking, oh yes, oh no itu doang. Kagak ada, yang lain mah kagak ngerti. Bener-bener dah. Kita bakal bahas sesuatu yang sudah lama sekali dipertanyakan, cuman kemarin sempat di follow up lagi sama si Nisma tentang sebuah benda yang berukir, patung dan juga foto yang berbentuk patung atau lukisan atau berbentuk orang atau foto orang dan lain sebagainya ya. 3 hal sebenarnya yang dia tanyakan, lukisan, kemudian patung dan juga benda yang berukir yang berbentuk manusia atau hewan. Nah, itu yang dia tanyakan sebenarnya. Tetapi pertanyaan ini sudah sangat lama sekali dibahas, sudah sangat lama sekali dipertanyakan ke Mas D. Cuma kebetulan banget Nisma nge-follow up lagi nih. Dia nanya lagi kemarin, Tulus, tolong dong ini kalau misalnya dibahas gitu ya. Kira-kira benar atau tidak beberapa patung itu ada yang disusupi bangsa jin. Oke, kita lari ke lukisan dulu. Ada beberapa orang yang beberapa pelukis. Saya memiliki teman yang memang pelukis dan percaya atau tidak hampir berapa persen ya? Presentasenya tuh hampir 60% pelukis itu peka. Sorry, belum tentu indigo ya, tetapi mereka itu peka dengan sesuatu yang bisa mereka lihat. Karena apa? Peka terhadap sesuatu yang orang lain belum tentu bisa lihat. Karena apa? Karena mereka bermain dengan imajinasi, mereka bermain dengan alam bawah sadar, ya. Pelukis itu bermain dengan alam bawah sadar, ya. Kita akan bahas kayaknya lukisan aja deh. Kalau foto nggak terlalu berpengaruh ya. Foto nggak terlalu berpengaruh. Jadi saya pernah mendengar tentang ketika di rumah itu ada foto manusia, kemudian ada foto orang, dan lain sebagainya. Ada patung, kemudian malaikat tidak mau masuk rumah. Dan itu saya sendiri no comment soal itu, karena itu dari segi agama kita ya. Kita bahas dari segi kita aja sendiri, dari segi pandang saya sendiri saja, supaya nanti tidak salah, kemudian saya tidak jadi bahan cemoohan. Asik. Wis Dahlia kali ya, cemoohan. Di cemoohan ucihan orang. Lagu apa tuh judulnya ya? Jadi gini, kenapa beberapa lukisan itu kalau ditanyakan benar tidak kalau lukisan itu sebenarnya bisa disusupi atau dihuni oleh bangsa jin? Jawaban saya ada sebagian yang bisa. Jawaban saya betul. Ada sebagian lukisan yang memang bisa disusupi atau ditinggali oleh bangsa jin ya. Karena sebenarnya lukisan itu adalah sebuah seni, dan seni ini terbentuk karena imajinasi. Seni ini terbentuk karena mereka memiliki gambaran sebuah media atau sebuah keindahan yang memang bisa diakses dengan mereka hanya dengan mengakses alam bawah sadar mereka atau dengan melihat imajinasinya. Kira-kira, oh saya pengen begini. Secara tidak langsung sebenarnya
sorry, saya kasih tahu lagi. Jadi ada bangsa jin yang menyukai kesenian. Saya sudah pernah buka ya, tapi hanya musik, kuda lumping dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak. Tidak hanya itu saja. Mungkin di Jakarta ada gambang kromong, dan gambang kromong pun saya pernah melihat kalau ada bangsa jin yang suka gambang kromong. Terus kemudian ada itu yang apa tuh, cap gomeh, yang pas acara cap gomeh itu sebenarnya leluhur-leluhurnya orang Cina tuh banyak sekali yang datang ke situ dan menonton acara itu. Jadi sebenarnya jin juga banyak yang menyukai kesenian, dan melukis ini adalah salah satu seni di mana dia harus meluapkan isi hatinya, meluapkan gambaran imajinasinya di salah satu gambar, kertas ataupun apapun itu. Ya. Jadi ada beberapa jin yang memang suka dengan seni melukis, termasuk seni melukis, seni mengukir patung dan lain sebagainya. Tetapi kita akan angkat untuk yang lukis dulu. Dan saya pernah ini gimana ya? Agak sensitif juga sih. Saya pernah datang waktu dulu itu ke Karangbolong, namanya Pantai Karangbolong di daerah Sukabumi, ya, di daerah Sukabumi. Dan di situ tuh banyak sekali lukisan-lukisan yang memang dibikin oleh orang yang di situ. Ada yang memang sekedar ngelukis tanpa apapun. Ada yang memang melukis tapi dengan cara yang memang menggunakan sesaji. Kemudian nanti guys, si Landung pulang-pulang lumpuh, nggak tahu kenapa itu badannya. Ngelesot dia pulang. Sampai puyeng aku. Kamu jangan kebiasaan kayak gitu kalau pulang. Nggak ngerti, itu pasti habis berantem dia kalau kayak gitu. Dia itu anaknya manja tapi gampang kepancing orangnya. Kadang bercanda pun sama si Abdul pun kalau lagi bercanda, tonjok-tonjoknya tonjok beneran gitu loh. Anaknya tuh aneh. Apa sih, masih labil jiwanya. Tuh. Biarin aja di situ aja dulu kamu. Aku males. Aku tahu yang terjadi ya. Kamu jangan bohong sama aku. Aneh banget lu. Ngkon ngaji kok angel ngaji ora gelem. Ini tak. Nah. Ini. Berarti omongnya senengannya ngeyel. Dia tuh kalau dikasih tahu, aku kan nggak ngene-ngene gitu. Jadi kayak gimana sih? Kayak kita tuh ngurusin adik kita yang masih kecil, yang masih polos, yang dia tuh kalau diomongin aja gitu loh. Kan kesel jadinya. Nanti kita bakal bahas itu nanti ya. Ya kalau emang bisa dibikin vlog dah. Wes nego sih. Dia mau pergi. Dia mau pergi, aku tarik. Masih ning kono dhisik wae, nesu wae tak. Jengkel aku. Dia tuh manja. Iya sayangku cantik, tar dulu ya. Aduh, dia mau kabur coy. Ekornya gue iket. Oke. Nah, tadi kita kan jadi Mas Teh itu pernah pergi ke salah satu pantai di daerah Sukabumi dulu, di Karanghawu namanya, ya. Kalau kalian tahu di situ ada tangga yang tinggi ke atas, pernah tahu? Nah, itu petilasan, ada di situ ada petilasan Bung Karno, kemudian ada petilasan Bunda Ratu Laut Kidul, ya. Dan ada 7 sumur di bawahnya. Jadi kita naik ke atas kemudian turun, ya, kemudian pulang lagi. Dan itu bisa dibilang kalau naiknya itu bukan begini loh guys jalannya, tapi begini, vertikal. Dan itu tuh aduh capek banget sampai atas. Dan saya melihat beberapa orang yang sedang tahu tempat dupa nggak? Dupa yang ditancepin, isinya dupa tuh. Jadi kertas yang sebelum dilukis tuh sama dia digini-giniin. Set. Wah, kata gue bahaya ini. Dan ditempel, kemudian dilukis ya. Sekali lagi itu bukan bisa dibilang sorry ya, jenengan nanti bilang musyrik, jenengan bilang apa gitu-gitu. Itu jangan sebenarnya ya. Sekali lagi itu biar jadi urusan mereka apa yang mereka lakukan itu, dan kita tidak perlu juga
mengecap kalau itu salah, cuman agak sedikit berbahaya. Berbahayanya apa? Karena ketika dia mengasapi lukisan itu, aku ngelihat begitu. Ada yang memakan atau menghisap asap-asap dari dupa itu ya. Dan mungkin orang itu juga nggak bisa tahu atau nggak ngelihat dari apa yang ngisap asap itu gitu loh. Dan satu hal lagi yang sedikit saya kagetin, lukisan-lukisan yang dipajang itu mungkin ada beberapa lukisan, tapi ada yang memang nggak ada apa-apanya, tapi hampir semua yang di situ tuh ada demitnya, coy. Ada jinnya, ada isinya, dan bentuknya itu sama. Jadi kalau di lukisan Bunda Ratu nih, bentuknya Bunda Ratu semua itu jin bentuknya, pakai baju hijau segala macam, kuning dan lain sebagainya. Itu tuh isinya Bunda Ratu, kue tak, ya. Lagi kerja aku, AdSense ku lagi turun, emang kamu gaji aku apa kowe? Dan di beberapa lukisan itu yang terlihat seperti Bunda Ratu, misalnya lukisannya Bunda Ratu ya, isinya itu jin-jin Bunda Ratu semua. Nah itu yang saya kadang-kadang begini, pada ngopo to ning kene asline gitu loh. Pada ngapain? Dan saya yakin betul itu bukan Bunda Ratu Laut Kidul. Saya yakin betul itu bukan Bunda Ratu. Saya yakin, seyakin-yakinnya, karena saya bisa melihat celah di sisi badan mereka. Kalau toh bisa saya buka pun bentuknya mereka kelihatan. Dan mereka hanya menyerupai saja. Jadi kalau sempat pas sudah selesai, saya di dalam, saya ngobrol sama saya di sumur Bung Karno ya, di 7 sumur yang dekat dengan petilasannya Bung Karno dulu, waktu Bung Karno konon katanya berkomunikasi dengan Bunda Ratu atau bersemedi di situ. Saya nanya dengan juru kuncinya, Pak, itu kenapa di sana banyak bla 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 bla? Saya bilang gitu kan. Enggak mas, itu tuh cuma buat narik doang. Nanti setelah dibeli lukisannya dia akan tetap tinggal di sini gitu ya. Ya mudah-mudahan seperti itu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau tidak, waduh itu berbahaya. Jadi kalau kata juru kuncinya itu tuh hanya buat narik pelanggan doang supaya mereka beli. Setelah beli mereka nggak akan bawa apa-apa. Ya mudah-mudahan seperti itu. Kalau toh dibawa pulang kemudian ada isinya kan bahaya juga ya guys. Jadi karena sebenarnya keindahan-keindahan yang terjadi ini bisa jadi hampir 60% memang kan kamuflase bangsa jin untuk bikin kita supaya lebih suka dengan keindahan. Tapi sekali lagi bukan berarti semua lukisan itu mengandung ada isinya bangsa jin ya. Jadi ini sekali lagi perlu kita garis bawahi. Jangan berpikir yang berarti ada jinnya, berarti enggak juga. Jadi sekali lagi ada lukisan yang memang mereka bentuk dengan tulus, dengan hati yang murni, dengan hati yang bersih, menggambarkan apa, bukan berarti itu ada jinnya. Jadi tidak semua. Dan hampir semua pelukis itu memiliki insting ataupun hampir mirip dengan indigo, tetapi mereka memiliki kepekaan tersendiri untuk hal-hal gaib. Biasanya pelukis mengalami atau memiliki sindrom itu ya, karena mereka bermain dengan imajinasi, halusinasi, gimana caranya seperti itu. Lalu benar atau tidak ketika kita taruh di rumah terus ada malaikat malas masuk? Saya nggak tahu, saya nggak ngerti soal itu dan saya nggak pernah melihat malaikat ya. Jadi saya nggak bisa mengakomodir pertanyaan itu. Kemudian begini. Tetapi ketika saya masuk ke sebuah rumah, kemudian ada lukisan besar. Saya pernah masuk di rumah orang kaya, lukisannya besar, nggak ada isinya juga ada. Hanya lukisan, ada lukisan orang, ada lukisan pemandangan, dan dia belinya itu ratusan bahkan puluhan juta, dan itu tidak ada isinya ya. Tidak semuanya. Mungkin hanya lukisan-lukisan tertentu yang mungkin berbentuk orang. Ada yang suka mereka mengiyakan kalau itu tuh seni mas Tulus, bukan pornografi, misalnya perempuan telanjang ya. Nah itu kan nggak usah malaikat, nggak usah Allah, nggak usah siapapun. Kita saja melihat seperti itu kita malu, ya toh? Ketika kita melihat, mas rumahmu tuh bagus kok mbok pajangi lukisan perempuan telanjang. Nah itu yang perlu kita ini. Sebenarnya ketika yang kamu pajang itu misalnya lukisan keluarga atau foto keluarga, sorry kalau ini bagi segi pandang saya ya, tidak masalah. Buat saya nggak masalah, meskipun ada beberapa orang yang melakukan itu katanya jangan, nggak boleh, dilarang dalam agama. Dan kalau buat saya sendiri tidak masalah karena tidak ada gangguan apapun. Dan ketika ada malaikat yang takut masuk rumah kita atau nggak mau masuk rumah kita hanya gara-gara ada foto manusia atau lukisan manusia atau ada patung, saya nggak pernah tahu itu, jadi saya nggak ngerti ya. Maaf, saya bukannya nggak mau jawab, tapi saya nggak bisa ngelihat malaikat soalnya. Ya yang bisa lihat cuma diri saya sendiri. Gede banget. Kowe tak antem tenan do anu landung. Golek masalah terus kowe karo aku.
Nanti dulu. Nah, yang kedua adalah tadi adalah sekedar tentang lukisan. Tadi apa aja sih yang gue bahas ya? Lukisan, kemudian patung. Nah, ini lukisannya tadi sudah kita garis bawahi ya. Ada beberapa lukisan yang memang mungkin saja bisa disusupi atau ditinggali oleh bangsa jin, tetapi tidak semuanya. Sekali lagi tergantung niatnya jenengan ya. Sekali lagi tergantung niatnya jenengan mempunyai lukisan itu buat apa? Kalau sekedar untuk hobi karena memang jenengan cinta dengan kesenian, seni melukis dan lain sebagainya, saya rasa tidak masalah ya. Banyak kolektor yang mengkoleksi lukisan-lukisan angker sekalipun tidak berpengaruh kepada mereka. Sebenarnya sekali lagi sini sama di sini ya, tergantung kalian. Jadi ada lukisan yang angker sekalipun dipelihara ataupun dibeli oleh kolektor lukisan yang memang dia tuh suka dengan seni dan dia tidak memandang iki nek jini demi enggak. Yang saya pandang adalah lukisan ini indah. Lukisan ini keindahan yang perlu kita lihat dan perlu kita nikmati. Itu bukan berarti ada jin. Nah, ketika kita memiliki keyakinan seperti itu, jenengan memelihara keris yang angker sekalipun ya, keris yang dulunya itu angker keramat, tetapi ketika jenengan menganggapnya itu sebagai seni yang indah, hanya kesenian saja, kemudian jenengan hanya mengkoleksi dan tidak mempengaruhi itu di pikiran sampean dan jenengan tidak berpikir ke benda-benda itu, ya nyatanya buktinya dia masih sukses-sukses aja. Masih kaya-kaya raya aja dan tidak pernah ada gangguan apapun gitu loh. Dan ya sekali lagi kita tidak bisa memaksakan karena seni ini universal. Banyak orang yang suka dengan itu, mau lukisan, mau patung ya, sama saja. Oke, kita beralih ke patung. Yang simpel dulu saja ya. Ukiran-ukiran yang sering terjadi bla 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 gini. Kalau jenengan merasa pernah ada yang bilang rumahnya ada ukir-ukiran jadi banyak jinnya atau banyak setannya atau ada yang tidak mau masuk ke rumah kita, saya rasa itu tidak terlalu pengaruh ya. Itu tidak terlalu pengaruh karena itu adalah sebuah seni. Sekali lagi itu seni, itu keindahan. Dan kita lihat di Pulau Bali, kita lihat, aku punya bapak angkat orang Bali ya. Bapak angkatku orang Bali dan itu agamanya Hindu. Dia rumahnya di daerah Lampung. Dan saya pernah minta izin sama beliau untuk berfoto-foto di puranya. Jadi di atas rumah dia punya pura yang besar sekali, bahkan habis ratusan juta dia dulu bikinnya. Dan yang saya herankan adalah kalau menurut orang-orang di setiap ukirannya itu tuh ada jinnya, ada ininya, ada itunya. Saya tidak melihat itu, malah kata orang yang lucu lagi katanya nanti ada leaknya. Nah, yang lucunya lagi saya pas foto-foto tuh saya tidak ngelihat leak, saya tidak melihat demit yang jelek-jelek itu enggak gitu loh. Di sela-sela ukir-ukiran tuh saya nggak ngelihat apapun. Nah itu yang sebenarnya perlu kita jadikan pelajaran, perlu jadi kita wawasan bahwa tidak semua yang orang pikirkan, yang orang katakan itu betul, ya. Lalu bahkan saya pas masuk ke puranya itu pun saya bilang assalamualaikum ya karena saya muslim. Saya bilang assalamualaikum dan percaya atau tidak, bangsa halus yang ada di pura itu yang sedang berdiri ada yang itu, mereka tidak menjawab waalaikumsalam memang, tapi mereka hanya begini. Nah, itu berarti mereka tuh sebenarnya saling menghargai kita, ya. Sorry, yang saya bilang ini bukan orang ya, tapi makhluk astral yang ada di sekeliling pura itu. Dan saya tidak melihat lekukan itu loh. Maksudnya, jadi ada pertanyaan ya. Takutnya ada jinnya Mas Tulus sampai ada sesuatu yang nggak mau masuk, gitu. Jadi untuk ukiran-ukiran buat saya tidak masalah, tidak terlalu bermasalah karena hampir semua daerah kita memiliki ukiran masing-masing yang jadi ciri khas adat atau suku itu masing-masing ya. Jawa punya ini, Palembang punya ini, Lampung punya ini, Bali punya ini. Jadi punya banyak ukiran masing-masing. Saya rasa itu tidak masalah ya. Karena sekali lagi seni ini universal, semua orang bisa menyukai itu. Yang agak riskan sekali ini adalah patung. Soal patung, baik itu patung batu, itu patung kayu sekalipun ya. Sekali lagi, pelukis dan pembuat patung ini juga bukan orang-orang sembarangan ya. Pernah dengar sebuah daerah yang ada di Jawa namanya daerah apa ya? Aku pernah ini. Pokoknya yang tukang buat bikin barongan yang buat jaranan. Kan banyak ada jadilan jaranan ya. Terus ada seni barongan juga di Blora kan juga ada tuh. Nah itu yang membuat barongan itu juga tidak sembarangan. Mereka harus mencari mencari wangsit dulu, kemudian sebelum dibikin
kayunya itu dikasih dupa, dikasih sajen, dicari tahu dulu sebenarnya dia mau atau tidak untuk kita tebang, terus kira-kira dia bagus atau tidak untuk ini, dan dilihat dari mimpi dari si orang pembuatnya itu nanti. Jadi dia banyak nanam pohon di sekeliling rumahnya atau di kebunnya, dikasih sajen, kembang sama dupa biasanya ya. Kemudian sambil dia menunggu besok, kalau memang dia mendapatkan wangsit yang bagus ya besok ditebang, dibikin gitu loh. Dan bikinnya itu harus hari ini. Kemudian nanti setelah itu diasapi dengan dupa. Dan itu tuh sebenarnya apa ya? Sebagian besar orang mungkin akan menganggap itu syirik dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi itu adalah identitas kita sebagai orang Jawa, identitas kita sebagai pencinta seni budaya, dan itu sudah turun temurun dari nenek moyang kita. Kita hargai saja dan sudah dipastikan sesuatu yang dibikin dengan ritual tertentu, entah itu patung, entah itu barongan dari kayu, dari batu sekalipun, sudah dipastikan ada. Tetapi tidak semuanya ada, Ntar guys. Lagian motornya gede banget. Aku aja nggak punya motor, biasa aja. Jadi sekali lagi saya bahas, bapak angkatku tuh kan orang Bali, dan setiap depan rumahnya kan ada patung tuh yang kayak aku begini. Reco. Dan sorry, saya berani tegaskan jika di patung itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada isinya, tidak ada khodamnya. Sekali lagi, seni ini universal. Ketika jenengan gabungkan dengan agama, itu tidak akan sejalan. Itu tidak akan bisa, ya. Karena nggak usah di Bali, di Jogja saja. Saya pernah makan di sebuah restoran namanya restoran Raminten. Itu hampir setiap sudutnya ada patungnya, patung dari kayu. Dan itu nggak ada isinya, nggak ada jinnya, nggak ada khodamnya gitu loh. Jadi saya rasa begini sih, kenapa dalam agama kita sebenarnya kita dilarang memiliki patung, foto manusia dan lain sebagainya. Mungkin karena kalau patung ini yang agak sedikit lebih berbahaya, karena patung ini kemungkinan dihinggapi atau ditinggali oleh bangsa jin sangat besar sekali, karena dia terbuat dari batu dan juga kayu. Beda dengan patung yang memang sengaja dibuat hanya untuk aksesoris sebuah tempat makan. Saya rasa mungkin mereka hanya bikin sembarangan saja. Tempat makan, restoran dan lain sebagainya di depan rumah atau depan gazebo ya memang hanya untuk kesenian saja. Tidak ada isinya. Tetapi sekali lagi dalam segi agama mungkin agak ada kesalahan di situ. Tetapi kita garis bawahi lagi, seni ini adalah universal dan tidak bisa kita gabungkan dengan segi-segi yang lain. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita gabungkan dengan agama kita. Ya, jadi tidak bisa kita paksakan. Enggak lah, namanya juga seni itu kan nggak bisa. Kita nggak bisa seperti itu. Sekali lagi, kita hanya bisa memaklumi, kemudian mengerti, memahami supaya tidak salah tanggap, supaya tidak salah pemikiran kita terhadap itu, gitu ya. Dan patung memang agak sedikit lebih berbahaya. Patung, barongan, ya, itu sedikit berbahaya. Dan saya melihat hampir 90% kalau barongan itu ada isinya semua. Terkecuali barongan yang memang sengaja dibuat buat dijual, buat oleh-oleh. Bahkan yang hanya dibuat buat oleh-oleh saja, itu terkadang ada isinya. Ada yang mau ikut karena kayunya cocok, pas banget dibuatnya di hari apa. Nah ini yang kita nggak tahu sebelumnya ya, bahwa memang kecocokan yang terjadi antara manusia dan jin, benda dengan jin itu tuh sebenarnya ada sebuah ada sebuah pemahaman yang kebetulan tuh sinkron gitu loh antara satu dengan satu lainnya. Misalnya patung ini nggak sengaja sebenarnya diniatkan hanya untuk keindahan saja, untuk aksesoris, tetapi ternyata membuatnya di hari-hari tertentu dan dengan kayu tertentu dan orang itu tidak paham dengan kayu itu. Nah akhirnya bisa disusupi oleh mereka yang sepertinya cocok dengan apa yang sudah mereka lakukan. Nah itu loh teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita pahami dalam hal ini, tetapi ada juga beberapa hal yang kita juga tidak bisa satukan dengan agama dari segi pandang ini. Lalu
benar atau tidak ketika ada patung, malaikat tidak mau masuk ke rumah? Saya bisa bilang kalau patung mungkin iya ya, karena sebagian besar patung itu tuh kemungkinannya besar sekali untuk disusupi atau disinggahi bangsa jin. Nah, kalau patung, saya sendiri agak-agak gimana ya, karena patung ini bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk ini. Sedangkan dalam agama kita tidak boleh menyembah berhala. Ya, dan Allah itu tidak berbentuk berhala. Junjungan kita juga tidak berbentuk patung. Dan ini sekali lagi pemahamannya adalah berbeda dengan mereka yang kemudian mengangkat, Mas T, tapi saya suka patung meskipun saya Islam. Saya mencintai kesenian, Mas T. Nah, sekali lagi kita bahas, ketika jenengan tidak berpikir atau menghendaki dalam hati kita, apa yang jenengan punya ini akan berefek negatif kalau ada bangsa jin dan lain sebagainya. Meskipun tadi Mas T bilang sebagian besar mereka suka dengan lama-lama kamu tak tembak. Jengkel, aku belum kelar-kelar kok ngerengek-ngerengek nangis. Jengkel aku. Nah, berbeda halnya dengan mereka yang memang mencintai itu dari segi pandang kesenian, dari segi pandang keindahan, yang berpikir positif. Banyak juga orang Islam, orang yang mengerti agama, orang yang mengerti aturan, tetapi mereka memang suka mengkoleksi patung. Ya, dari segi pandang kesenian saja. Dan meskipun ada jinnya sekalipun, mereka tidak akan berpengaruh ke pemilik rumah atau pemilik rumah. Tetapi mereka itu bangsa jin. Tugasnya mereka itu menyesatkan kita, golek konco buat di neraka. Ya, sampai mbahnya nanti bangun. Makanya, mungkin 1, 10, atau 20 tahun. Nah, ini yang perlu kita tahu. Meskipun dia tidak bisa berpengaruh terhadap kita tinggal di keluarga banyak. Dia bisa saja berpengaruh ke keluarga yang lain. Nah, ya, sekali lagi jenengan, saya tidak menyarankan jenengan untuk mencintai kesenian itu kemudian memelihara, atau silakan, hak masing-masing, pribadi jenengan masing-masing. Salah, dosa atau tidak itu urusan jenengan dengan Allah. Akan tetapi yang perlu kita pahami adalah setan ini atau jin ini, mereka kerjaannya cuma buat nyesatin kita. Mungkin ya oke lah, Mas tadi bilang jenengan punya keris sekalipun, punya lukisan, punya patung sekalipun, tetapi jenengan tidak mempercayai itu sebagai sesuatu yang gaib, ya memang oke, yes, tidak akan masalah apapun. Tetap kaya raya, tetap bisa sukses, tetap sehat, tetap ibadah dengan jalan ibadah kita masing-masing. Itu dari segi pandang Mas T. Dan itu dari segi pandang jenengan yang bisa mengontrol pikiran jenengan. Nah, terus anak bojone sampean piye? Di rumah itu kan banyak orang. Nah, itu yang perlu kita pelajari ya. Sekali lagi, alangkah lebih baiknya kita mengikuti syariat dari agama kita. Kalau memang kita sudah memeluk sebuah agama, saya rasa kita harus mematuhi peraturan, kemudian syariat, dan apa yang agama kita pinta. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Semoga ini adalah sebuah gambaran dari segi pandang seorang indigo yang mungkin saja bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian yang mungkin pengen suka dengan lukisan, suka dengan patung dan lain sebagainya. Dan saya rasa seni adalah universal. Seni itu bahasa yang tidak bisa terpatahkan. Seni itu adalah bahasa yang tidak bisa terakses oleh apapun, meskipun bangsa jin sekalipun. Asal kita benar-benar menganggap itu sebagai seni dan keindahan untuk semakin dekat dengan Allah. Karena ya Allah ya Rob, ada ciptaanmu yang luar biasa. Nah, hal-hal seperti ini yang sedikit positif ini bisa saja digambarkan untuk memperbaiki pribadi kita. Akan tetapi sekali lagi kita tetap harus berhati-hati apabila yang kita beli atau yang kita koleksi ini adalah barang-barang yang sudah dipastikan ada jinnya. Kalau bisa jangan bermain-main dengan mereka, karena sekali lagi mereka tugasnya adalah untuk mencari kita untuk jadikan teman di neraka nanti, menyesatkan kita, membuat kita berbelok arah, kemudian membuat kita beralih profesi. Jadi yang baik jadi tidak
baik. Oke, Mas Teh sudah waktunya untuk bekerja. Mas Teh harus MC habis ini ya. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak, sudah memberikan pertanyaan buat Nisma dan teman-teman yang sudah bertanya. Semoga puas dengan pertanyaannya, dengan jawabannya. Semoga tidak terganggu dengan jawaban Mas Teh. Kalau ada yang kurang berkenan, boleh diklik di kolom komentar. Punya pertanyaan seputar dunia gaib, entah tentang apakah itu, silakan jangan kirimkan pertanyaannya di kolom komentar atau DM-kan saja di Instagramku di bigtulus_bp2, ada di deskripsi ya. Nah, ada nomor WA lagi, sorry. Ada email, ada Facebook dan juga ada Instagram Mas Teh di dalam ya. Di deskripsi ada di situ. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Untuk yang belum, minta supportnya buat di subscribe Mas Teh. Yuk cus, Mas Teh belum gajian juga, udah 3 bulan soalnya. Untuk yang gak skip iklan, terima kasih banyak. Sekali lagi, suka di like dan suka dislike juga gak apa-apa ya. Mas Teh mohon pamit. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk seluruh subscriber Big Tulus Official. Insya Allah ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Mas Teh kerja dulu ya. Semangat, semoga berkah untuk hari ini, rezeki melimpah, Allah berikan kesehatan selalu untuk kita semua dan diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya. Mas Teh mohon pamit. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik.